Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunatul Hasanah dari Tadris Biologi 3 2019 IAIN Jember dengan NIM T201981000. Di video kali ini saya akan membahas tentang vitamin dan mineral untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati. Ya udah, langsung aja yuk. Vitamin ini mula-mula diutarakan oleh seorang ahli kimia Polandia yang bernama Frank, yang percaya bahwa zat penangkal beri-beri yang larut dalam air itu suatu amina yang sangat vital. Dan dari fakta tersebut lahirlah sebuah istilah vitamin. Vitamin ini dikenal sebagai kelompok senyawa organik yang tidak masuk dalam golongan protein, karbohidrat, dan lemak. Vitamin merupakan komponen penting di dalam bahan pangan, walaupun terdapat dalam jumlah sedikit, karena berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup serta pertumbuhan. Vitamin jika ditinjau dari golongannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin F, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu ada vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat dalam daging ikan, minyak ikan, dan biji-bijian. Vitamin yang larut dalam lemak sekali diserap oleh tubuh akan disimpan dalam hati atau jaringan-jaringan lemak. Vitamin yang larut dalam lemak memerlukan pengangkut berupa protein untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin tersebut tidak diekskresi. Akibatnya, vitamin ini ditimbun dalam tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin-vitamin yang larut dalam air bergerak bebas dalam tubuh, darah, dan limpa. Karena sifatnya yang larut dalam air, vitamin ini tidak mudah rusak dalam pengolahan dan mudah hilang karena tercucu, larut dalam air, dan keluar dari bahan. Vitamin A pada umumnya terdapat di dalam hasil-hasil hewani seperti daging, susu, keju, kuning telur, hati, ikan, dan telur. Hasil nabati pada umumnya tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung zat dalam bentuk provitamin A yang dikenal sebagai beta-karoten. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta ayam, pertumbuhan yang tidak normal pada saat anak-anak, serta kelainan pada selaput mata dan selaput epitel. Fungsi dari vitamin A di sini berperan menjaga agar kornea mata selalu sehat. Kemudian vitamin D. Vitamin D di sini ditemukan dalam hati, minyak ikan, hasil-hasil susu, dan telur. Vitamin D sangat penting bagi metabolisme kalsium dan fosfor. Dengan adanya vitamin D, absorpsi kalsium oleh alat pencernaan akan diperbaiki. Kalsium dan fosfor dari tulang dimobilisasi. Pengeluaran dan keseimbangan mineral dalam darah ikut dikendalikan. Vitamin D yang dari makanan diserap bersama-sama lemak dan masuk ke dalam saluran darah melalui dinding usus kecil jejunum dan ilenium dan diangkut ke dalam silomikron melalui sirkulasi limpa. Kekurangan vitamin D akan mengakibatkan gangguan penyerapan kalsium dan fosfor pada saluran pencernaan dan gangguan mineralisasi struktur tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E merupakan faktor anti kemandulan dan penting untuk pembentukan dan kesehatan jaringan tulang. Vitamin E ini adalah antioksidan yang kuat dan berfungsi di dalam mencegah terbentuknya peroksida secara berlebihan dalam jaringan. Vitamin E membantu mencegah oksidan terhadap vitamin A dalam saluran pencernaan. Dalam vitamin E, menekan terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh, sehingga membantu dan mempertahankan fungsi membran sel. Sumber vitamin E adalah kacang-kacangan, minyak nabati, dan alpukat. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kegagalan menghasilkan anak, makrotik anemia, yaitu jangka hidup butir darah yang lebih pendek, liver necrosis, dan distrofil otot-otot. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K disebut juga vitamin koagulasi. Vitamin K terdiri dari K1, K3, atau
vanadion, produk sintesis memiliki kekuatan 3 kali dibanding vitamin K. Vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Vitamin K sangat penting bagi pertumbuhan protombin. Kadar protombin yang tinggi di dalam darah merupakan indikasi baiknya daya penggumpalan darah. Sumber utama vitamin K ada di hati dan sayuran seperti bayam, kubis, dan bunga kol. Kemudian vitamin C. Vitamin C dapat berbentuk seperti asam askorbat dan asam L-dehidroaskorbat. Keduanya mempunyai keaktifan sebagai vitamin C ya. Vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Di samping sangat larut dalam air, vitamin C mudah teroksidasi dan dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis tembaga dan besi. Oksidasi akan terhambat apabila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. Vitamin C mudah rusak karena oksidasi terutama pada suhu tinggi dan vitamin ini mudah hilang selama pengolahan dan penyimpanan. Peranan vitamin C adalah dalam pembentukan kolagen interseluler. Kolagen merupakan senyawa protein yang banyak terdapat dalam tulang rawan, kulit bagian dalam tulang, dentin, dan vaskular endotelium. Asam askorbat sangat penting peranannya dalam proses hidroksilasi 2 asam amino prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin dan hidroksilisin. Kedua senyawa ini merupakan komponen kolagen yang sangat penting. Penjagaan agar fungsi ini tetap mantap banyak dipengaruhi oleh cukup tidaknya kandungan vitamin C dalam tubuh. Peranannya adalah dalam penyembuhan luka serta daya tahan tubuh melawan infeksi dan stres. Pengubahan asam folat menjadi bentuk yang aktif asam folinat, pembentukan hormon steroid dan kolesterol. Vitamin C banyak terdapat pada bahan nabati sayur dan buah terutama yang segar ya, karenanya disering sebut fresh food vitamin. Bahan pangan yang merupakan bahan sumber vitamin C adalah jeruk, tomat, dan cabai hijau. Buah yang masih mentah lebih banyak kandungan vitamin C-nya. Semakin tua buah semakin berkurang vitaminnya. Kekurangan vitamin C menyebabkan kerapuhan dinding kapiler, gusi berdarah, gigi mudah tanggal, sariawan atau skorbat, dan penyakit pada sendi tulang. Gejala-gejala penyakit skorbat ialah terjadinya pelembekan tenunan kolagen, infeksi dan demam, timbul sakit, pelunakan, dan pembekakan kaki bagian paha. Pada anak yang giginya telah keluar, gusi membengkak, empuk, dan terjadi pendarahan. Kemudian ada golongan vitamin B kompleks ya. Golongan vitamin B kompleks di sini mencakup vitamin B1, B2, B3, B12. B1 atau biasa disebut juga dengan tiamin, bentuk murninya adalah tiamin hidroklorida. Tiamin tidak dapat disimpan banyak oleh tubuh, tetapi dalam jumlah terbatas dapat disimpan dalam hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Bila tiamin terlalu banyak dikonsumsi, kelebihannya akan dibuang melalui air kemih. Tiamin aktif dalam bentuk kakarboksilase, dikenal sebagai tiamin pirofosfatase. Pada prinsipnya, tiamin berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi membentuk senyawa kaya energi yang disebut ATP. Sumber tiamin yang baik sebetulnya biji-bijian seperti beras dan bekatulnya. Karena derajat penyosongan yang tinggi, bagian penting tersebut biasanya juga hilang dan kini dimulai usaha fortifikasi biji-bijian dengan tiamin. Ada daging, unggas, ikan, dan telur juga termasuk sumber vitamin B1. Sayur dan buah kadar tiaminnya kecil. Kemudian vitamin B2 atau yang disebut riboflavin. Karena strukturnya mirip dengan gula ribosa dan juga karena ada hubungan dengan kompleks kelompok flavin, riboflavin yang larut dalam air memberi warna fluoressense kuning kehijauan. Riboflavin sangat mudah rusak oleh cahaya dan sinar ultraviolet, tetapi tahan terhadap panas, oksidator, asam, dan sebaliknya. Sangat sensitif terhadap rasa.
Riboflavin merupakan komponen suatu enzim yang dikenal sebagai flavoprotein dan terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme intermediate. Kekurangan vitamin B2 di sini timbul cheilosis dengan gejala retak-retak pada kulit di sudut-sudut mulut atau bibir ya, kerak-kerak pada kulit, bibir, dan lidah, mulut makin sakit. Sumber riboflavin terutama berasal dari hasil ternak. Hati, ginjal, dan jantung mengandung riboflavin dalam jumlah yang sangat tinggi. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 terdiri dari kelompok piridina yang banyak kesamaannya satu dengan lainnya, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamina. Vitamin B6 larut dalam air dan relatif stabil terhadap panas dan asam. Piridoksal akan rusak dalam larutan alkali, tetapi tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Vitamin B6 bertindak sebagai koenzim piridoksal fosfat bagi banyak reaksi enzim, dan sebagian besar terlibat dalam metabolisme asam amino. Sumber utama vitamin B6 ada di daging unggas dan ikan, kentang, ubi jalar, dan sayur-sayuran, susu, serta biji-bijian serta secara berurutan. Kekurangan vitamin B6 menyebabkan gejala kulit rusak, syaraf motorik terganggu, dan kelainan darah. Pada bayi, sering terjadi kekurangan vitamin B6 karena mengkonsumsi susu kering yang telah kehilangan vitamin B6. Bayi tersebut menderita rangsangan syaraf, kejang, lemah badan, dan sakit perut. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 di sini adalah suatu vitamin yang sangat kompleks molekulnya yang mengandung sebuah atom kobalt yang terikat mirip dengan besi terikat dalam hemoglobin atau magnesium dalam klorofil. Vitamin B12 terdapat dalam beberapa bentuk dan dikenal sebagai kobalamina. Sianakobalamina merupakan salah satu bentuk yang paling aktif. Sianakobalamina di sini larut dalam air, tahan terhadap panas, inaktif oleh cahaya, asam keras atau larutan alkali. Hanya sedikit yang hilang oleh cara pemasakan normal. Kini vitamin B12 dapat disintesis dan diproduksi dengan murah dari hasil samping reaksi fermentasi yang diperlukan dalam produksi antibiotik seperti penisilin dan streptomycin. Vitamin B12 banyak terdapat pada hasil ternak terutama hati, sayuran, dan kompre, oncom dari bungkil kacang tanah, produk fermentasi kedelai seperti tempe, tuco, dan vitamin B12 berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel saluran pencernaan, sistem urat saraf, dan sumsum tulang. Dalam sumsum tulang, koenzim vitamin B12 sangat diperlukan untuk sintesis DNA. Bila DNA tidak diproduksi, endothelials tidak membelah diri, tetapi membesar menjadi megablast. Kekurangan vitamin B12 sendiri menyebabkan pernicious anemia, suatu penyakit yang disebabkan oleh keturunan, yaitu karena faktor intrinsik tidak diproduksi oleh tubuh. Akibatnya B12 tidak diserap. Sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel eritrosit yang normal, tetapi memproduksi dan memasukkan sel makrosit ke dalam saluran darah. Karena itu, daya angkut hemoglobin menjadi sangat terbatas. Akibatnya timbul anemia, pucat, gangguan perut kurang berat, dan glossitis. Selanjutnya adalah mineral. Mineral di sini adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penerapan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang sedikit. Mineral memiliki komposisi unsur murni dan juga garam sederhana yang kompleks dengan beberapa macam bentuk hingga ribuan bentuk. Fungsi mineral diantaranya yaitu mengatur tekanan osmotik pada tubuh, menghasilkan beragam jenis enzim, membantu dan melindungi kesehatan otot, jantung, serta syaraf, melindungi kesehatan tulang, melindungi fungsi otak, mencegah nyeri otot, berperan dalam proses pembangunan sel, mengangkut oksigen ke semua tubuh, pembentukan struktur jaringan lunak, serta keras dalam kerja sistem enzim, membantu dalam pembuatan antibodi, melindungi keseimbangan air, serta asam basa dalam darah, membuat kerangka tubuh, otot, dan gigi.
Berikut macam-macam mineral. Ada mineral makro sama mineral mikro. Berdasarkan oleh tekanan mineral, jumlah kebutuhan dalam per hari mineral dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, major minerals. Major minerals atau mineral utama adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar dari 100 mg. Termasuk diantaranya adalah kalsium, magnesium, kalium, sulfur, natrium, fosfor, dan klorida. Yang kedua, trace mineral. Trace mineral di sini dibutuhkan pada tingkat sekitar kurang dari 100 mg per hari. Terdapat 9 jenis mineral yang termasuk dalam kategori ini. Antara lain ada zat besi, fluorida, mangan, seng, yodium, selenium, tembaga, molybdenum, dan kromium. Yang ketiga, ultra trace mineral, yaitu mineral yang terdapat di dalam tubuh manusia, akan tetapi jumlah kebutuhan mineral jenis ini tidak diketahui. Mineral ini termasuk ke dalam kategori arsenik, nikel, boron, silikon, serta vanadium. Mineral berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen di sini jenis mineral merupakan jenis yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Mineral yang termasuk dalam jenis makroelemen ini adanya kalsium, kalium, natrium, magnesium, belerang, fosfor, dan klor, sama dengan major minerals ya. Kemudian yang kedua, mikroelemen. Mikroelemen di sini yaitu jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil saja, tidak sebanyak dalam makroelemen. Contohnya yaitu ada kobalt, molybdenum, mangan, zat besi, dan selenium. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ada beberapa tadi ya. Mineral memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi secara keseluruhan. Di samping itu, mineral juga berperan sebagai katalis dan kofaktor aktivitas berbagai enzim dalam setiap tahap metabolisme. Berikut ini beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Yang pertama ada kalsium. Kalsium adalah salah satu mineral yang sangat penting dan juga sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalsium berfungsi untuk membantu proses pembentukan tulang dan gigi serta dibutuhkan untuk proses pembekuan darah, transmisi sinyal sel saraf, dan kontraksi otot. Kemudian yang kedua ada magnesium. Magnesium memegang peranan penting juga sebagai kofaktor berbagai enzim dalam tubuh. Magnesium bertindak sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologis di dalam tubuh, termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kegunaan lain magnesium di sini pada usia lansia, yaitu untuk membantu penyerapan kalsium oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan resiko osteoporosis. Yang ketiga, fosfor. Mineral yang sangat penting yang ditemukan di setiap sel tunggal. Fosfor merupakan komponen kunci dari struktur yang mendasari DNA dan juga membantu membentuk membran sel yang mengontrol apa yang bisa dan tidak bisa masuk ke dalam sel individu. Seperti kalsium, fosfor berkontribusi dalam kekuatan gigi dan tulang. Fosfor juga membantu sel-sel individual untuk mengubah makanan menjadi energi, juga merupakan pemain utama dalam sistem yang menjaga kadar keasaman yang seimbang dalam tubuh. Yang keempat ada natrium. Natrium bertanggung jawab untuk mengatur kandungan air tubuh dan keseimbangan elektrolit. Pengendala kadar natrium tergantung pada keseimbangan antara pengeluaran dan penyerapan natrium di ginjal yang diatur oleh sistem saraf dan hormon. Natrium juga dibutuhkan untuk penyerapan zat-zat gizi tertentu dan air dari usus. Natrium merupakan komponen garam dapur yang dikenal sebagai natrium klorida atau NaCl. Hampir semua makanan mentah mengandung sejumlah kecil natrium klorida. Namun, garam sering ditambahkan dalam pembuatan, pemasakan, dan penyajian makanan. Yang kelima ada zat besi. Zat besi itu merupakan sebuah trace elemen yang sangat dibutuhkan dalam produksi hemoglobin.
komponen sel darah merah yang nanti akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Orang yang kekurangan zat besi akan mudah merasa lelah karena tubuh mereka kekurangan oksigen. Zat besi adalah bagian dari mioglobin yang berfungsi untuk membantu menyimpan oksigen pada otot. Yang keenam, ada yodium. Mineral yodium ini sangat penting keberadaannya bagi tubuh karena fungsi utamanya adalah sebagai pembentuk hormon tiroksin, di mana hormon ini merupakan pengendali dari berbagai aktivitas tubuh serta mengendalikan pertumbuhan seseorang. Sumber dari yodium ini antara lain ada di ikan laut, tiram, dan kerang, garam yodium, serta makanan lainnya yang berasal dari laut. Jika kekurangan yodium, akibatnya tubuh mengalami kretinisme atau kerdil dan menimbulkan pembekakan pada kelenjar getah bening di leher atau biasanya disebut sebagai gondok atau gangguan akibat kekurangan yodium. Yang ketujuh, ada potasium, yang mana ini merupakan mineral penting yang membantu mengatur fungsi jantung, tekanan darah, dan syaraf dan aktivitas otot. Kalium juga dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan sel protein dan membantu menjaga pH yang tepat dalam tubuh. Mineral dapat disimpan dalam berbagai jaringan pada seluruh tubuh manusia. Demikian pembahasan tentang vitamin dan mineral. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.